kita pakai RSI ya, tidak dengan defaultnya. Nah, ini levelnya kita isi ya. Levelnya di sini ada 4 level yang kita kecap ya, ini ada 20 30, kita juga pasang yang 40 60. Jadi kita mengklasifikasikan karakter dari chart, karakter dari indikator, dan karakter dari pergerakan harga di market. Itu ada 6 kategori. 1, kategori trend, maka kita open buy. Kategori trend, maka kita open sell. Kategori sideways, kita open sell. Kategori sideways, kita open buy. Dan momentum, kita open sell. Dan momentum, kita open buy. Nah, ini saya jelasin satu-satu ya. Ini ada RSI. Ada, kita buat 1, 2, 3 area ya. Di sini ada 3 area. Area pertama adalah 80 60. Area kedua 60 40, area ketiga 40 20. Nah, kalau kita kasihkan TOB, trend open buy, maka setelah RSI-nya lebih besar dari 60, maka buy. Kemudian trend oversell, jika lebih kecil daripada 40, maka sell. Kemudian sideways-nya open sell apabila RSI-nya menyentuh 60 ya. Kalau sideways open buy-nya 40. Artinya ini untuk berlakunya di RSI ya teman-teman. Jadi 6 kategori ini bisa berlaku untuk semua indikator, bahkan semua indikator. Kalau kita mau baca semua indikator itu tak lebih dari ya seperti ini. Kita mau nganut trending apa ranging gitu. Kalau ranging ya SOS sama SOB-nya yang dipakai, dan juga momentum ya. Kalau trending ya kita pakai ya TOB TOS ini. Nah, nanti ya setelah bacanya bagaimana di chart ya. Momentum open sell ini ketika menyentuh 80, maka sell. Menyentuh 20, maka buy. Ya, artinya kita bisa melihat di sini ring antara 60 dan 40. Ring di antara 60 40 yang di sini, ini adalah ring di mana kita bisa trend open buy, TOB. TOB-nya di sini. Nah, kemudian di bawahnya adalah SOB dan SOS. Jadi nyentuh 40 maka buy, nyentuh 60 maka sell. Area satunya di sini. Ini jangan dimakan mentah-mentah dulu ya, karena masih ada filternya. Filternya yaitu di ADX dan MA cross nantinya. Kok gampang sekali kalau cuma begini gitu ya. Di sini adalah T trend buy, trend open sell, TOS. Nah, momentumnya ada di atas ini. MOS. Yang lainnya adalah MOB. Momentum open buy. Ya, seperti ini ya, kira-kira. Kita pahami dari RSI dulu. Kemudian sebenarnya untuk eksekusinya itu bukan penentuan buy dan sell-nya itu bukan di RSI, tapi di ADX. Jadi RSI ini hanya sekedar untuk filternya. ADX-nya kita buat dua-dua ya. Nah, sekarang ADX ini bagaimana cara kerjanya? ADX plus kita buat kuning, saya tebelin. Kemudian yang minus kita buat yang merah. Mana merah tuh? Merah kita tebelin. Nah, ini jelas ya. Ini value-nya teman-teman yang warna brown ini. Warna apa sih ini? Lexi green, Angelman. Buat putih aja. Ya, putih ini adalah value. Artinya kalau value yang di sini kita buat dua-dua, ya. Kalau di atas dua-dua maka buy. Atau eksekusinya done, itu artinya begitu ya. Bukan buy ya Mas, saya ralat ya. Jika di atas dua-dua maka confirm eksekusinya done. Artinya begini, jika kuning ini kan plus, cara bacanya ADX ya. Kuning ini mengcross merah, merah ini minus,
kuning ini plus. Yang plus cross merah ke atas, maka ini buy. Jadi kalau kuningnya di atas merah, ini maka buy. Jika plusnya di atasnya minus, maka buy. Nah, ini cross ke bawah berarti dia sell. Cross ke atas lagi dia buy. Ini area buy, area buy. Selama kuningnya di atas, selama plusnya di atasnya minus, maka buy. Seperti ini, maka ini area sell. Selama belum cross ke atas, maka sell. Jadi kalau kita buat area begini, ini area sell. Karena plusnya di bawah, ya, area sell. Berarti kita melihat di RSI. Di RSI ini area sell-nya mana? Area sell-nya adalah, kita lihat nih, di sini tidak ada yang menyentuh sideways-nya. Nah, di sini buy. Berarti nggak ada ini, buy semua. Area sell-nya kebetulan di sideways, TOS maupun SOS nggak ada. Area sell-nya nggak menyentuh atas sama sekali. Nah, area atas apalagi nggak ada sama sekali. Sekarang kita buat area yang 20 ini nyentuh. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman hanya melihat RSI, ketika nyentuh 20 maka buy. Nah, ini kita kebobolan. Buy kan ini. Kalau kita nggak lihat RSI, ADX, maka kita kebobolan, loss lah kita. ADX di sini menyatakan sell soalnya. Berarti apapun yang diperbuat oleh RSI untuk memberikan sinyal ke kita, apabila sinyalnya RSI itu buy, gagal oleh ADX. Jadi RSI jangan dimakan mentah-mentah, teman-teman. Ini menyatakan buy. Ini menyatakan buy. Ini menyatakan buy. Gagal semua karena ADX-nya sell. Oke. Nah, sekarang tambah satu filter lagi. Namanya MA cross. Jadi ini ada 4 filter, teman-teman. Pertama value-nya ini, yang dua-dua ini. Yang kedua adalah RSI. Yang ketiga ya 1, 2, 3 MA cross. Ya, termasuk ADX itu sendiri ya, 4-nya. MA cross ini kita buat MA cross yang panjang. Karena dia ada filter saja ya. Moving average-nya 21 merah ya. Yang tebal. Sama 34. Dapat 34. Sorry, ininya eksponensial ya, bukan simple. Kita buat yang kuning. Saya ralat yang merah. Ini eksponensial. Oke. Nah, kalau ini kan teman-teman sudah ngerti ya caranya bacanya. Nah, untuk ini teman-teman, ADX dan RSI ini bisa di M1 saja. Bisa. M1 bisa ini. Ini saja saya pasang di M1, 5 menit, 1 menit ya. Tapi MA cross-nya ini kita buat di H12. Merah ini adalah periode yang kecil, 21. Ketika dari atas ke bawah menyentuh MA34, maka dia sell. Jadi kita pastikan di sini, ini adalah area buy. Ini adalah area buy. Dari sini ke sini area buy. Maka ketika RSI ngomong apa saja di sini, misalkan dia tidak searah dengan buy, ini adalah area selanjutnya, ini adalah area buy. Ketika MA cross, ini menyatakan area buy, terus kita lihat nih RSI-nya ya, kebetulan RSI-nya ini kan bisa time frame-nya berbeda ya, RSI ini. Jadi kita buat 2 chart itu, untuk kita melihat RSI-nya. Ini, kalau ini bayangkan saja ini di M1 ya teman-teman. Ini kan buy. Ini menyentuh sini sudah ngelewatin dari area 60 dia buy. Maka confirm, karena areanya sana juga buy. Kemudian kita lihat ADX-nya, kuningnya di atasnya merah, bener buy juga. Terus kita lihat areanya, value-nya di atas 22, buy. Maka ini confirm buy, teman-teman. Pas di sini, dia adalah buy. Ternyata bener kan? Nah, buy-nya sampai 2597. Sampai kapan ini bisa? Pertama, target untuk exit-nya, ya, untuk exit-nya, bisa dengan SLTP, bisa dengan sinyal MA cross. Jadi ketika MA cross masih belum nge-cross ke bawah atau berbalikannya, ini belum close. Atau kita pakai SLTP. SLTP-nya juga bisa pakai trailing. Saya ulang ya. Ini ada 4 filter. Pertama, kita lihat dari ADX. ADX-nya itu, ini kebetulan hasil tes saya 22 ya ini. Hasil tes saya 22, value-nya 22. Jika memenuhi di atas 22, entah itu sell atau buy, di atasnya 22, maka itu oke, kita confirm pertama. Confirm kedua adalah ketika kuning plusnya itu di bawahnya minus, apa di atasnya minus. Kalau ADX plus di atasnya minus, maka buy. Jika ADX plus di bawahnya minus, maka sell.
Nah, kita lihat di sini, kuningnya di atas, merah, maka buy. Itu confirm kedua. Confirm ketiga, ketika area mouse TOB, SOB, SOS, TOS, MOB ini kita lihat. Di sini memenuhi area dari TOB. Dia melewati 60, maka buy. Di sini. Itu confirm keempat. Nanti ketika ternyata area RSI-nya overbought di sini, nyentuh di sini ya, nyentuh 80, kita nggak usah open posisi, walaupun ketiga-tiganya menyatakan buy, tapi RSI-nya sudah overbought, nggak usah eksekusi. Karena ini salah satu filter. Filter ini semuanya punya hak veto ya. Salah satu saja nggak memenuhi syarat, ya nggak boleh. Gitu. Time frame-nya emang H12 ya Pak ya? H12 untuk MA cross-nya. Kebetulan ini di Australia USD ya. Nanti untuk bisa ya? Yang mana? Itu harusnya semua pair beda, tapi nanti konfigurasi settingnya biasanya beda, Pak. Kalau antara apa SAU dengan mata uang memang beda ya nanti ya? Beda. Beda Jadi ya? saya coba kemarin di GU dengan formulasi setting yang sama di GU ya. Nah, bentuknya sudah seperti ini. Ada banyak jurang, walaupun hasil akhirnya untung, tapi untungnya sedikit. Ini di pound sterling USD. Dengan konfigurasi setting yang sama. Dengan cara yang sama itu tadi. Yang paling bagus ada di Australia USD. Nah, ini cukup mulus grafiknya. Nah, kita di backtest dulu ya. iya kalau sudah punya robotnya, Pak. Kan saya nggak paham. Ya, kalau sudah punya robotnya. Nah, kalau di backtest manual ya bisa aja backtest manual ya. Nah, seperti ini tadi kan cara backtest manual, Pak. Backtest manual ini di off-kan begini, kita tarik ke belakang. Nah, area ini kita kasih area begitu. Tapi sayangnya kan ini harus punya 2 cat, Pak. Jadi kita buat 2 cat begini. Cat satunya untuk ADX RSE, cat yang kedua untuk ini ya. Cat kedua untuk MA-nya. Karena time frame-nya berbeda. Kalau time frame-nya sama sih 1 cat aja bisa. Karena kalau misalkan time frame-nya yang satunya gede-gede semua, nggak OP-OP, Pak. Karena filternya banyak. Nanti nggak bisa open posisi. Yang satunya oke, yang lainnya nggak oke. Yang satunya oke, lainnya nggak oke. Begitu kebanyakan kalau kebanyakan filter itu. Kepo robotnya bagaimana? Hubungi marketing masing-masing. Oke, gitu aja ya. Kita tahu kalau di dunia artificial intelligence ada yang namanya the singularity, yaitu saat dimana AI menjadi lebih pintar daripada manusia sendiri.